Tata Surya, peta wisata dan telusur budaya. Kali ini mengetengahkan Lawang Sewu. Sobat JFM, Tata Surya kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Ya, bangunan bersejarah Lawang Sewu akan menjadi topik Tata Surya kali ini. Bicara mengenai Lawang Sewu, tentu yang pertama terlintas di benak kita adalah satu gedung peninggalan kolonial Belanda yang memiliki berbagai cerita misteri. Ya, itulah pandangan masyarakat terhadap gedung tua yang ada di Jalan Pemuda Semarang tersebut. Mungkin kisah misterius yang beredar di masyarakat dikarenakan pada masa perjuangan, di sekitar gedung ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan pasukan Jepang dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Dan saat itu, gedung Lawang Sewu dijadikan tempat penyiksaan oleh pasukan Jepang. Namun di luar itu, gedung yang dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 ini sama sekali tidak memiliki sejarah yang menakutkan karena tujuan gedung Lawang Sewu didirikan adalah untuk dijadikan kantor pusat perusahaan kereta api pemerintah Belanda. Gedung yang diarsiteki oleh Jacob F. Klinghammer dan B.J. Quindek ini ternyata juga memasukkan unsur bangunan Jawa dalam desainnya. Selain itu, di dalam bangunan Lawang Sewu juga terdapat terowongan bawah tanah. Lalu, apa fungsi sebenarnya? Berikut penjelasan Jawahir Muhammad, salah satu budayawan di Semarang. Sebetulnya kerajaan Belanda bukan untuk itu untuk tandon air. Jadi di bawah Tugu Muda itu dibuat kolam-kolam, diisi air, sehingga air seluruh kota Semarang bisa masuk ke situ. Zaman Belandanya dulu, tempat reservoir, tempat untuk nampung air. Ya. Lalu ketika jadi pertemuan di Mahawi itu menjadi markas BKR, Badan Keamanan Rakyat. Waktu itu tentara Indonesia ya, kalau di Semarang belum adanya BKR, TKR gitu kan. Markasnya di gedung kereta api itu. Itu kemudian menjadi markas Angkatan Muda Kereta Api namanya. Lalu kemudian diambil alih Kodam. Dulu Kodam 7 dulu. Kodam 7 di Ponorogo, lalu menjadi Kodam 4. Nah sekarang dikembalikan lagi ke PJKA. Menurut saya salah satu monumen arsitektur peninggalan zaman Belanda. Tetapi yang pasti kalau dilihat dari zamannya yang mempertemukan kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Belanda, itu menurut Profesor Sukiman ya, namanya budaya Indis, mungkin dari bahasa Belanda Indis. Nah, yang pasti Lawang Sewu itu salah satu produk budaya Indis. Nanti kelihatan bukan hanya bangunannya, atapnya misalnya, atapnya itu namanya atap mansard. Itu sebenarnya atap yang diadopsi dari atap Jawa Joglo. Temboknya tebal, sehingga di dalam tembok itu dingin. Atap mansard, tembok tebal, jendela besar, banyak lubang angin. Nah, itu sebetulnya gabungan antara tradisi Jawa, omah pensu, omah Joglo, omah limasan, dengan budaya Belanda, menciptakan namanya budaya Indis. Toen wij repatrieerden uit de Gordel van Smaragd, dat Nederland zo koud was, hadden wij toch nooit gedacht. Sobat JFM, alasan mengapa gedung tua yang ada di Jalan Pemuda ini dijuluki Lawang Sewu dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu dan jendela yang sangat banyak serta bentuk jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Walau demikian, kenyataannya pintu yang ada tidak sampai berjumlah 1000. Keunikan lain di gedung yang kini digunakan sebagai museum kereta api ini yaitu kaca patri yang terdapat di gedung A. Kaca patri tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung dikarenakan kacanya lain dari yang lain. Uniknya itu yang pertama yang jadi tujuan wisata adalah kaca patri, Mas. Kaca patri yang di gedung A ini sebenarnya lain dengan kaca patri yang ada di tempat-tempat gedung-gedung yang lain ya. Di kaca patri itu menunjukkan suatu identitas atau gambaran zaman itu, zaman Belanda maupun Bahari waktu itu. Jadi memang sejarahnya banyak bisa kita lihat di gedung A. Tata Surya, peta wisata dan telusur budaya.
Pada beberapa tahun silam, sebelum dikelola dengan baik, Gedung Lawang Sewu nampak tak terawat, sehingga memunculkan kesan yang menyeramkan. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia mulai merenovasi Gedung A pada tahun 2009 dan diresmikan pada tanggal 5 Juli 2011 oleh Ibu Negara saat itu, Ani Yudhoyono. Sejak saat itu, Sabto Hartoyo selaku manajer Museum Kereta Api Indonesia menyatakan adanya peningkatan pengunjung di Gedung Lawang Sewu. Pada 2009, kereta api membentuk satu unit, yaitu unit heritage. Langkah pertama yang dikerjakan adalah merenovasi Gedung A. Dan 2011 itu diresmikan oleh Bu Ani Yudhoyono. Untuk pemugaran sendiri, dana murni dari PT Kereta Api. Sobat JFM, karena memiliki banyak sejarah di dalamnya, tak heran jika Lawang Sewu masuk dalam daftar bangunan bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah Kota Semarang. Terlepas dari berbagai kisah misterinya, Lawang Sewu merupakan objek peninggalan kolonial Belanda yang patut kita jaga. Sebab gedung tua ini merupakan saksi sejarah dan ikon utama Kota Semarang. Demikianlah Tata Surya, Peta Wisata dan Telusur Budaya. Sampai jumpa. JFM.